mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Nah, kau dengar suara burung-burung kematian itu? Lihat, kereta kuda itu naik ke angkasa. Kalau bukan kereta kuda siluman, tidak mungkin dia bisa naik ke angkasa seperti itu. Iya. Ikutilah episode ke-16. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Burung-burung kematian. Naskah karya Asmadi Syara. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dengan sutradara Denny Denhas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori Seri 80. yang ke-19 ini didukung para pelaku. Reni sebagai Ati, Tono sebagai Parta, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Rinto sebagai Bapak, Riani sebagai Ibu, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Gandini mulai sinis terhadap Hunta. Karena Gandini masih terbuai oleh peristiwa indah. Peristiwa yang membuat dia lupa segala-galanya. Sehingga Hunta menjadi heran. Bahkan Hunta menaruh curiga pada Tembong. Karena dia anggap Gandini mulai berpaling cintanya pada Tembong. Laki-laki bodoh yang tidak ada artinya di mata Hunta. Sementara itu Raden Wangsadirja menjadi heran. Karena dia disusul oleh sepasukan prajurit. Karena Raden Wangsadirja sudah dianggap hilang oleh Ki Sabra. Aduh, Kakak. Aduh. Kenapa, Ti? Apakah kamu mau melahirkan? Tidak, Kang Parta. Hanya kepalaku pusing sekali, Kang. Aduh, aku jadi aneh, Ti. Hamilmu sudah begini besar, tapi kamu belum juga mau melahirkan.
Ada apa, Ti? Ada apa, Ti? Ada apa? Perempuan itu, Kang. Hah? Perempuan itu. Mana? Berdiri di sana, Kang. Dia memandangku dengan bengis. Mana, Ti? Mana tidak ada apa-apa? Burung-burung itu datang lagi, Ti. Burung-burung itu banyak sekali, Kang Parta. Dia mau membunuhku. Cepat tutup pintu itu, Kang. Burung-burung itu tidak akan bisa membunuhmu, Ti. Oh, Sudah jauhkah burung-burung itu, Kang Parta? sudah. Kenapa ya, Kang? Burung-burung itu datang terus kemari. Padahal kita sudah pindah dari rumah yang lama. Kita sudah pindah di rumah orang tuamu, Kang. Mbolah, Ti. Nggak tahu, aku nggak tahu. Seolah-olah burung-burung gagak itu hanya kita yang dicarinya. Kenapa kau menutup jalanku, Ati? Ada apa lagi, Ti? Ada apa lagi? Perempuan itu, Kang. Ada apa, Toti? Ada apa, Ati? Ada perempuan tua berdiri di sini, Ati, Kang. Perempuan tua? Mana ada perempuan tua di dalam rumah ini, Ati? Tadi ada. Tadi dia berdiri di sini. Wajahnya menakutkan sekali, Bu. Bawa istrimu ke dalam kamar, Parta. Mungkin di sini banyak angin, sehingga dia terus begitu. Ayo. Iya. Aduh, kepalaku seperti mau pecah, Kang. Ayo, Ti. Kita ke kamar, ayo. Iya. Tidurlah, supaya pusing kepalamu hilang, ya. Iya, Bu. Burung-burung itu terdengar lagi, Kang. Burung-burung jauh di sana, Ti. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kamar ini. Aduh, sini, Dek. Mari itu pijit kepalamu, supaya agak hilang pusingnya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, bagaimana rasanya? Enak. Hilang pusing kepalamu? Iya, Bu. Agak hilang. Kau tutup semua pintu, Parta. Lah, kalau Bapak pulang bagaimana, Bu? Baru kau bukakan pintu. Iya, ya. Dulu aku yang terserang sakit seperti ini. Sekarang kok malah istriku. Semua pintu dan jendela sudah aku tutup rapat. Tidak mungkin lagi ada burung gagak yang bisa terbang ke dalam rumah ini. Ya, semoga saja bapakku dapat dan bertemu dengan dukun itu. Sehingga istriku bisa diobatinya. Bagaimana, Bu? Istrimu sudah pulas. Mungkin dia kecapean. Ya, baguslah, Bu. Biar dia pulas tidurnya. Ya sudah, jangan diganggu dulu. Iya, Bu, ya. Mau kemana kau? Kau ada lagi? Aku akan selalu ada di dekatmu. Mau apa kau, Nini? Aku hanya mau bertanya padamu. Kalau jawabanmu salah, maka nyawamu taruhannya. Perempuan tua ini yang aku lihat di dekat pintu rumah mertuaku tadi. Mengerikan sekali wajahnya. Lebih baik aku lari saja. Mau kemana kau? Kau jangan coba-coba lari dari hadapanku. Kenapa perempuan tua ini bisa sampai di sini? Bukankah tadi dia masih berdiri di belakangku? Aku akan coba lari sekali lagi. Semoga aku bisa lolos dari kejarannya. Yes! Dia ada lagi di hadapanku. Aku sudah bilang padamu bahwa jangan coba-coba lari dariku. Kang Partas! Kang Partas! Siapa yang kau panggil? Kang Partas! Panggillah sepuasmu. Setelah kau letih, baru kita bicara. Kang Partas! Bagaimana? Sudah puas kau memanggil suamimu? Akan kau apakan aku, Nini? Aku hanya ingin bertanya kepadamu. Dan kau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Apa yang akan kau tanyakan? Kenapa kau menutup jalan pulangku? Aku tidak mengerti maksudmu, Nini. Kenapa kau tutup jalan pulang ke rumahku? Aku tidak tahu kemana jalan pulang ke rumahmu. Rumahku ada di dalam perutmu itu. Perutku? Iya, karena aku sudah lama tinggal di dalam perutmu itu. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Aku sedang hamil. Aku memang akan lahir bersama-sama dengan bayimu nanti. Tapi kau telah menutup jalan pulangku.
sehingga aku tidak bisa pulang ke rumahku. Aku tidak tahu jalan pulangmu yang tertutup itu, Nini. Aku tidak mengerti. Jangan salahkan aku. Mertuamu yang laki-laki telah menutup jalan pulangku dengan bantuan seorang dukun. Sehingga aku tidak bisa masuk ke dalam perutmu lagi. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh mertua laki-lakiku. Jangan salahkan aku. Aku tidak tahu apa-apa, Nini. Ya, kau memang tidak tahu apa-apa. Tapi kau lah penyebab semua ini. Jangan salahkan aku. Salahkanlah mertuaku. Mertuamu memang salah besar. Nanti dia akan mendapat hukuman dariku. Tapi yang pertama, kaulah yang akan aku hukum. Pergilah. Pergilah kau ke tempatmu yang sebetulnya. Jangan ganggu aku, Nini. Tempatku yang sebetulnya adalah di hulu sungai tersebut. Tapi tempat itu telah dijaga oleh orang-orang Nirupa. Sehingga aku tidak bisa lagi pergi ke sana. Maka dalam perutmu lah aku memilih tempat persemayamku yang baru. Kini bersiaplah kau. Karena aku akan memaksa masuk ke dalam perutmu. Jangan lakukan itu. Aku tidak mau. Itu mungkin bapakmu pulang, Parta. Ayo cepat bukakan pintu. Iya, Bu. Tinggalkan saja. Aku akan menjaga istrimu. Dia sedang tidur pulas. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori sudah tidur 80. pulas, Pak. Syukurlah, berarti dukun itu telah memberi obat yang ampuh untuk istrimu. Loh, mana obatnya, Pak? Obat itu sudah dilepas dari rumahnya. Sekarang obat itu sedang menghambat pengaruh tenaga gaib yang mengganggu istrimu. Terima kasih, Pak. Mana ibumu? Ada di dalam kamar menjaga hati. Mari kita lihat. Iya, Pak. Bagaimana? Sudah tenang dia? Sudah, Pak. Sekarang dia tidur pulas. Apa ini? Oh, darah. Oh. Apa tuh? Dari mulut istrimu keluar darah. Ti. Ati. Ti, bangun, Ti, bangun, Ti. Ati, bangun, Ti. Kenapa, Pak? Piye iki? Ati. Oh, bangun, Ti, bangun. Dia meninggal. Oh, apa? Dia meninggal? Ati. Apa? Dukun tadi bilang, kalau kekuatan gaib itu tidak bisa dia kalahkan, maka beginilah jadinya. Ati, Ti, istriku, Ati. Mister Parta, tidak usah kau pikirkan lagi. Istrimu sudah tenang di alam sana. Bukankah sudah kita urus penguburan istrimu dengan baik, Parta? Tapi aku tidak menyangka bahwa secepat itu Ati meninggalkan aku, Pak. Ya. Sudahlah, sudah. Apapun kemauan kita, semua itu telah terjadi. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Iya, Pak. Tangis bayi. Ada apa, Parta? Bu, aku mendengar bayi menangis, Bu. Mana? Aku tidak mendengar apa-apa kok. Dengarkan itu, Bu. Iya. Iya, Pak. Iya. Aku juga mendengarnya. Tapi suara tangis bayi itu jauh sekali. Pasti itu suara tangis bayi yang berasal dari kuburan Ati, Pak. Masa iya tangisan bayi itu berasal dari kuburan istrimu? Iya. Aku yakin tangis bayi itu memang berasal dari kuburan istriku, Pak. Kau jangan aneh-aneh begitu, Parta. Tidak ada orang yang sudah mati melahirkan di dalam kubur. Siapa perempuan yang berdiri di tepi jalan itu? Nah, dia tertawa padaku. Mau apa perempuan itu berdiri di jalan yang sepi pada siang hari begini? Tidak usah aku pedulikan. Lebih baik aku berjalan terus. Dia hilang. Kau rupanya yang menghambat jalanku. Tunggulah pembalasanku. Aku mendengar suara seorang perempuan, tapi aku tidak melihat wujudnya. Aku tidak peduli. Aku harus berjalan terus melintas di jalan yang sepi ini. Kereta kuda. Milik siapa kereta kuda sebagus itu? Dan kenapa kereta kuda itu berhenti di ujung jalan sana?
Itu kereta kuda milikku. Itu kereta kuda milikku. Itu kereta kuda milikku. Itu kereta kuda milikku. Lagi-lagi aku mendengar suara seorang perempuan bicara di dekatku. Tapi aku tidak melihat orangnya. Untuk apa kau datangi lagi kuburan istrimu itu, Parta? Bukankah kemarin siang kau sudah ke sana? Aku ingin menjaga kuburan istriku, Pak. Supaya tidak ada orang yang berani mengganggu. Siapa yang akan mengganggu kuburan istrimu? Pasti ada, Pak. Aku yakin itu. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya orang mengganggu kuburan istrimu, Parta. Pasti ada, Pak. Ya untuk apa orang mengganggu kuburan istrimu? Untuk mengambil bayi yang dikandung istriku, Pak. Kau ini ada-ada saja. Ayolah pulang. Aku mau ke kuburan istriku. Tidak usah. Kalau Bapak tidak mau menemaniku ke sana, aku akan pergi ke sana sendiri. Karena kuburan istriku sudah tidak jauh dari sini. Ayolah, aku temani. Nah itu, Pak. Dari sini sudah jelas tampak kuburan istriku. Iya, tunggu dulu. Ada apa, Pak? Aku mendengar suara kereta kuda. Tapi aku tidak mendengar apa-apa, Pak. Nah. Jangan berjalan dulu. Ada apa lagi, toh, Pak? Kau dengar. Suara kereta kuda itu semakin dekat. Iya, aku mendengar sayup-sayup suara kereta kuda, Pak. Ayo, Pak. Kita harus cepat sampai di kuburan Atik, Pak. Aku yakin pemilik kereta kuda itu juga menuju ke sana, Pak. Ayo. Siapa itu, Pak? Iya ya. Siapa itu yang jongkok di kuburan istrimu? Tampaknya dia sedang menggali kuburan Atik, Pak. Dia melihat kita, Pak. Hei, siapa itu? Dia berdiri, Parta. Dia melihat kita. Mari kita cari, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Apa yang kamu kerjakan di sini, Hah? Dia hilang, Pak. Kemana dia? Tapi kuburan Atik tidak apa-apa, Pak. Tidak ada bekas kalian di kuburan ini? Suara kereta kuda, Pak. Itu kereta kudanya. Iya, Pak. Iya. Hei, tunggu. Cepat betul jalan kereta kuda itu. Kereta kuda itu seolah-olah berjalan di awang-awang, Pak. Nah, kusir kereta itu kembali melihat pada kita, Parta. Aku ingat sekarang, Pak. Kusir kereta itu yang pernah datang ke rumah kami dulu, Pak. Rupanya kau telah didatangi oleh kusir kereta kuda siluman. Lihat, kereta kuda itu naik ke angkasa. Kalau bukan kereta kuda siluman, tidak mungkin dia bisa naik ke angkasa seperti itu. Iya, bencana apa lagi yang akan menimpa kita, Pak? Mari, Parta, kita periksa sekitar kuburan istrimu. Siapa tahu kita menemukan sesuatu. Iya, Pak, iya. Tidak ada apa-apa, Pak. Iya, memang tidak ada apa-apa yang patut dicurigai. Mari, percepatlah jalanmu. Kenapa, Kang? Kita akan melewati daerah yang mengerikan. Daerah yang mengerikan bagaimana? Apa kau tidak mendengar bahwa di rumah itu bersarang burung-burung gagak? Burung-burung gagak itu? Iya. Nah, kau dengar suara burung-burung kematian itu? Iya ya, suara burung-burung gagak itu tidak enak didengarnya. Membuat seluruh bulu tengkukku berdiri. Ada orang minta tolong? Perempuan. Iya, perempuan. Suara jeritan itu dari arah sana. Sebaiknya ditolong saja, Kang. Apakah perempuan itu diserang burung-burung gagak tadi? Tidak mungkin. Burung-burung gagak itu sudah terbang jauh. Mari kita lihat. Kau berani? Rasanya aku berani. Ayolah kalau begitu. Suara jeritan itu dari sebelah sini kan? Iya. Ayo. Iya. Di sebelah sini kan suara jeritan perempuan tadi? Iya, persis di sini. Tidak ada orang di sini. Apakah perempuan itu sudah lari? Mungkin. Ada bayi menangis. Apakah perempuan itu membawa bayi? Mungkin, Kang. Mungkin perempuan itu lari. Lalu bayinya ditinggalkan begitu saja. Kasihan. Ayo kita cari bayi itu. Ayo. Terus ke sana, Kang. Suara tangis bayi itu semakin jelas terdengar. Iya. Sudah semakin dekat. Iya, Kang. Tangis bayi itu di sini. Tapi tidak ada bayi di sini. Coba angkat obormu tinggi-tinggi. Nah. Iya, tidak ada. Nah, tangis bayi itu sekarang berhenti. Tapi arahnya persis di sini. Kuburan, Dek. Yang kau injak itu kuburan. Oh, iya. Bukankah ini kuburan Atik? Iya. Mari kita pergi, Kang. Ayolah. Burung-burung gagak itu banyak sekali, istriku. Burung-burung gagak itu hinggap di dahan pohon. Benar-benar burung-burung kematian. Iya. Mereka rupanya menunggu kuburan Atik. Tapi kenapa mereka menunggu kuburan Atik? Sudahlah. Jangan banyak bicara itu lagi. Yang penting kita bisa cepat-cepat meninggalkan tempat ini.
membicarakan tentang dirimu, Anindya. Apa yang mereka katakan, Ramanda? Mereka berkata bahwa kau adalah Wulandari yang menyamar. Karena saya dan Wulandari memang sangat mirip, sehingga banyak orang yang tidak bisa membedakan. Ya, di jalan-jalan, di pasar-pasar, orang selalu membicarakan tentang dirimu. Kenapa kehadiran saya jadi berita di sana ya, Ramanda? Ya, apalagi ada yang mengatakan bahwa Wulandari menyamar begitu karena dia akan menuntut balas atas kematian ibunya. Kalau begitu, persoalan ini harus diselesaikan supaya orang-orang di Tegalsari tahu bahwa Anindya dan Wulandari itu adalah dua manusia yang berbeda. Caranya? Saya dan Wulandari datang ke Tegalsari. Lalu? Kami akan berjalan berdua di seluruh Tegalsari supaya orang bisa melihat kami. Tapi aku khawatir melepas kau berjalan sejauh itu, anak. Aku tidak mau terjadi lagi hal-hal seperti dulu. Ramanda, jangan khawatir. Saya bukanlah Anindya yang lemah dulu. Saya adalah Anindya yang pernah hidup di negeri kaum atas angin. Sehingga kepandaian orang-orang atas angin banyak yang saya kuasai. Menyesal aku membicarakan hal itu kepadamu. Justru bagus Ramanda ceritakan hal-hal seperti itu supaya saya bisa meluruskannya. Anindya, kapan kau akan pergi ke Tegalsari? Saya akan pilih hari yang baik untuk sana. Boleh saya mengganggumu sebentar, Wulan? Boleh. Ada apa? Saya bermaksud untuk pergi ke Tegalsari. Kau mau bepergian sejauh itu? Iya, tapi saya ke sana ingin bersamamu. Bersamaku? Kenapa? Untuk menjelaskan duduk persoalan antara kita berdua. Persoalan kita berdua? Iya. Persoalan apa? Supaya orang-orang di Tegalsari tidak salah paham. Karena mereka selalu menyebut bahwa Anindya itu sebenarnya adalah Wulandari yang sedang menyamar. Bagus kan begitu? Tapi orang-orang di sana harus tahu bahwa Anindya dan Wulandari itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi kita berdua ke sana, berjalan di seluruh Tegalsari. Bagus. Aku juga sebenarnya mau ke sana. Tapi aku takut kalau Aki Japa Ardana tidak mengizinkanmu. Ramanda sudah mengizinkan? Betul. Betul? Kalau begitu kita berangkat sekarang. Sekarang? Iya. Kenapa? Apakah kau tidak terganggu? Aku senang pergi berjalan-jalan. Karena sudah lama aku berdiam di sini. Sebaiknya kita cari hari yang baik dulu. Maksudmu? Jangan sekarang. Aneh kau. Kau yang mengajak, kau yang menunda. Bukankah lebih hati-hati lebih baik, Wulan? Apakah perjalanan ini kau anggap berbahaya? Menurut saya, iya. Tapi tentu kita tidak mengharapkan seperti itu, bukan? Iya. Bahwa di sekitar kuburan Ati terjadi hal-hal yang aneh. Misalnya, kuburan itu ditunggui oleh ratusan burung gagak. Kuburan itu didatangi oleh kusir kereta siluman yang sebenarnya adalah kusir kereta Mak Rompang. Di kuburan itu kadang-kadang terdengar jeritan seorang perempuan minta tolong. Bahkan di kuburan itu terdengar tangis bayi yang mengerikan. Sementara Wulandari dan Anindya akan turun ke Tegalsari untuk menjelaskan kepada orang-orang di sekitar Tegalsari bahwa Anindya bukanlah Wulandari. Katanya kuburan Ati ada setannya ya? Kata orang begitu? Ada setan bagaimana ya? Suka terdengar tangis bayi dari kuburan itu. Masa? Betul. Bahkan kadang-kadang terdengar jeritan perempuan minta tolong loh. Kasihan ya. Ati rupanya mati penasaran. Iya. Bahkan kemarin suami dan bapak mertuanya melihat seseorang jongkok di kuburan itu. Dan tiba-tiba ketika didekati orang itu hilang loh. Ada lagi orang bilang bahwa Ati itu mati karena ulah mertuanya. Kenapa? Karena mertuanya memakai seorang dukun yang jahat. Sehingga dukun itu mencobakan suatu ilmu aneh pada diri Ati. Lalu Ati tewas seketika. Kasihan ya. Sudah selesai cuciannya? Sudah. Kamu? Sudah. Ayo kita pulang. Ayo. Kita akan pulang lewat kuburan itu ya? Iya ya. Bagaimana? Mana kita jalan? Kalau jalan ke tempat lain, terlampau jauh. Tapi aku takut jalan di dekat kuburan Ati. Tidak apa-apa. Hari kan siang. Kata orang, biar siang pun kuburan itu angker. Yang bilang siapa? Banyak orang yang bilang. Ada-ada saja. Betul. Bahkan kemarin, dua orang suami istri lewat di sana diganggunya. Diganggu bagaimana? Ya diganggunya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ya kalau kau takut, aku tinggal kau di sini. Jangan, kau jalan. Ayo jalan. Ayolah. Sekarang kan rasanya tadi pagi, ketika kamu pergi ke sungai, kamu lewat mana? Iya, lewat jalan ini juga. Kok kamu tidak takut? Karena tidak ingat tentang kuburan itu. Itu berarti hanya perasaanmu saja. Aku takut. Ayo, mau jalan atau tidak? Mau. Ayo, jangan berdiri terus begitu. Permisi. Ya. Siapa perempuan yang baru saja lewat itu ya? Rasanya bukan orang kampung sini. Iya. Aku juga baru melihat perempuan itu sekarang ya. Nah, lihat. Perempuan itu tidak takut lewat di dekat kuburan Ati. Ayo,
kita sama-sama berjalan dengan dia. Ayo, ayo. Lihat, perempuan itu menunggu kita. Berarti dia juga takut lewat di sana. Tidak, justru dia tertawa pada kita. Nah, lihat, dia memanggil kita. Ayo, apalagi yang kau tunggu? Iya, iya. Kisanak mau kemana? Mau pulang? Ayo sama-sama. Iya, iya. Di mana rumah Kisanak? Di sana. Sana rasanya tidak ada rumah. Bukan di sana, tapi agak ke sana sedikit lagi. Rasanya Kisanak bukan orang desa sini ya? Saya orang baru di desa ini. Pantas. Kami baru melihat Kisanak hari ini. Permisi. Loh, Kisanak mau kemana? Jalan ke rumah saya. Belok kemari. Oh, lain kali kita ketemu lagi ya. Iya. Apalagi yang terlihat? Bukankah perempuan tadi itu berhenti di dekat kuburan Nasi? Iya ya. Kemana perempuan itu? Iya. Kok tiba-tiba dia hilang? Mari kita cari. Ayo. Iya. Rasanya perempuan itu tadi berhenti di sini. Dan rasanya tidak ada rumah di sebelah sana. Iya ya. Kan di sebelah sana kuburan Nasi. Teruslah kemari. Kalau mau mampir ke rumahku. Perempuan tadi. Kalau kalian tidak sempat mampir sekarang, mampirlah kapan saja. Namaku Marompang. Ayo, Kakak, aku mau ikut bersama kakak berdua. Tanyakan sama Anindya, apakah kamu diizinkan ikut atau tidak? Kak Anindya, aku ikut ya. Jangan, Ayu. Perjalanan ke Tegalsari ini bukanlah perjalanan yang enak, tapi mungkin saja perjalanan ini penuh dengan bahaya. Bahaya? Iya. Sebaiknya kamu tinggal bersama Ramanda di sini, supaya Ramanda punya kawan. Tapi sudahlah, Ayu. Ikuti apa kata kakakmu. Kakakmu pasti betul. Ya, pergilah pulang cepat. Nanti Ramanda bingung kalau kamu tidak ada. Baiklah, tapi kakak berdua cepat pulang ya. Iya. Kenapa kamu tidak mau mengajaknya? Saya khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sana. Kau yakin bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nanti? Ya, perasaanku mengatakan begitu. Aku juga ingin punya perasaan tajam seperti ini. Kalau ingin punya perasaan tajam seperti saya, kamu harus menjadi orang atas angin dulu. Kamu ada-ada saja. Ayo kita jalan. Kita masuk ke desa ini hari sudah mulai senja, sehingga orang-orang desa tidak ada lagi di luar rumah mereka. Semua jalan sepi. Ya. Sekarang kemana kita? Aku punya kenalan seorang bangsawan di desa ini. Lalu kita menginap di rumahnya. Siapa nama bangsawan itu? Raden Wangsadirja. Rasanya Raden itulah yang bertemu dengan saya di Tegalsari ini, dan dia menganggap saya adalah kamu, Wulan. Nah, kebetulan kalau begitu. Biar persoalan menjadi jelas bagi Raden Wangsa. Tapi apakah pantas kita menginap di rumahnya? Jangan khawatir, aku kenal baik istrinya. Di mana rumahnya? Itu? Rumah yang dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Oh, itu? Iya. Kau aneh melihat rumah seperti ini? Tidak aneh. Saya sudah terbiasa tinggal di dalam istana. Bahkan istana itu lebih megah dari rumah ini. Kalau begitu kita akan minta izin pada pengawal untuk bisa masuk ke dalam rumah ini. Iya. Permisi. Ada apa? Bisa saya bertemu dengan Raden Wangsadirja? Sejak tadi Raden Wangsadirja sudah menunggu kedatangan kalian berdua. Oh, jadi Raden Wangsadirja sudah mengetahui kedatangan kami? Raden Wangsadirja sudah memperhatikan kalian dari atas benteng itu sejak tadi. Oh, begitu? Silakan masuk. Terima kasih. Ayo, Anindya. Iya. Ternyata di balik tembok yang tinggi ini ada dua rumah. Yang mana rumah Raden Wangsadirja Wulandari? Yang terletak di ujung itu. Oh, rumah ini sepi. Mana Raden Wangsadirja? Sebaiknya kita tunggu di sini. Apakah betul ini rumah Raden Wangsadirja, Wulan? Betul. Sabar. Lama betul kita menunggu. Baru beberapa saat. Mana dia Raden itu? Itu dia. Oh, betul. Laki-laki inilah yang bertemu dengan aku beberapa waktu yang lalu. Bukan main. Betul-betul sepasang bidadari kembar berdiri di hadapanku. Kenapa kau tertawa? Karena dia bilang bahwa kita sepasang bidadari. Padahal kita manusia, kan? Aku jadi bingung. Yang mana yang bernama Wulandari? Aku yang bernama Wulandari. Karena aku punya tai lalat di tepi bibirku. Dan kamu bernama Anindya, bukan? Iya, Raden. Jadi betul kalau begitu, bahwa Wulandari bukan Anindya. Jadi betul bahwa Wulandari adalah Wulandari. Sedangkan Anindya adalah Anindya. Raden Wangsa, apakah kami hanya disuruh berdiri begini di sini? Oh, maaf. Aku lupa menyuruh kalian masuk. Karena aku kagum pada kecantikan kalian berdua. Mari silahkan masuk. Iya, ayo kita masuk. Iya. Nah, silahkan duduk. Terima kasih. Iya. Ayo Anindya, kenapa kamu dari tadi malu? Karena saya belum kenal dengan baik pada Raden. Nah, sekarang sudah kan? Iya, sudah. Maaf Raden Wangsa, mana istri Raden? Oh, iya. Ada, sebentar aku panggilkan. Pagi ini, kakak berdua harus ikut dengan saya naik kereta kuda berkeliling desa Tegalsari ini. Untuk apa, Den Ayu? Maaf kakak Anindya, jangan membahasakan diri saya seperti itu.
Saya malu mendengarnya. Kenapa? Karena saya ini bukan berasal dari keluarga bangsawan. Saya ini hanya orang kampung biasa. Tapi bukankah Den Ayu adalah istri dari Raden Wangsadirca? Betul. Nah, sudah sepantasnya kalau saya membahasakan dengan Den Ayu. Ya, terserahlah. Mungkin kakak enaknya memanggil saya seperti itu. Mari Kak Ulan dan Kak Nindya. Kereta kuda sudah menunggu kita. Iya. Lalu setelah kita naik kereta kuda, apa yang harus kita lakukan di atas kereta kuda itu, Ani? Kakak berdua duduk saja dengan tenang di atas kereta kuda. Nanti ada seorang petugas yang akan menerangkan kepada khalayak ramai bahwa kakak berdua ini masing-masing bernama Anindya dan Wulandari. Ah, seperti putri-putri dari istana saja, Ani. Sehingga harus diumumkan seperti itu. Bukankah tujuan kakak berdua datang kemari untuk hal itu? Betul, Den Ayu. Terutama saya. Saya ingin supaya semua orang menjadi jelas bahwa saya bukanlah Wulandari. Karena saya takut kelak kalau ada apa-apa terhadap diri saya, maka yang akan menanggung beban adalah Wulandari. Bukankah begitu, Wulan? Sebenarnya tidak apa-apa juga. Tapi biarlah, itu kemauan darimu sendiri kan, Anindya? Iya, karena saya tidak mau ada kericuhan di kemudian hari. Ayo kakak berdua, mari kita naik ke atas kereta kuda itu. Ayo. Iya. Hati-hati, Den Ayu. Hati-hati naik ke atas kereta kuda ini. Iya. Hup. Hup. Ternyata cara Anindya naik ke atas kuda ini sangat mengagumkan. Badannya melayang enteng ke atas, seolah-olah berat tubuhnya tidak ada. Apakah dia mempunyai ilmu yang tinggi? Ayo Pak Kusir, kita semua sudah naik. Jangan kalah kereta kuda ini. Iya, Den Ayu. Ya, ya. Kita kemana, Ani? Kita akan berkeliling Tegalsari, Kak Ulan. Tapi yang pertama-tama kita datangi adalah pasar. Sekarang kebetulan hari pasar, sehingga orang ramai di sana, Kak. Perhatian, perhatian. Ada pengumuman ya? Ya, pengumuman apa? Di dalam kereta kuda ini ada dua putri yang sangat cantik. Yang seorang duduk di sebelah kiri Raden Ayu. Sedangkan yang seorang lagi duduk di sebelah kanan Raden Ayu. Wah, ada putri cantik. Iya. Wah, semoga penyamaranku baik. Sehingga aku tidak dikenal oleh orang-orang Tegalsari. Betul ya, Kisanak. Ada dua orang putri yang sangat cantik. Kecantikan mereka mengalahkan Den Ayu Wangsadirca. Mereka kembar. Kembar ya? Hah? Bukan kembar. Memang bukan kembar. Kisanak kenal dengan mereka? Tidak. Tapi mereka bukan kembar kok. Kedua putri yang cantik ini bukanlah saudara kembar. Nah, betul kan? Bukan kembar kan? Yang seorang bernama Wulandari, yang seorang lagi bernama Anindya. Yang mana Wulandarinya, Pak Kusir? Oh, yang duduk di sebelah kiri Den Ayu adalah Wulandari. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah Anindya. Oh, itu. Jadi dia itu yang bernama Wulandari. Cantik sekali ya. Kalau begitu, aku tidak salah. Wulandari bukanlah Anindya. Bahkan yang menolongku dulu adalah Anindya. Oh, rupanya kali itu juga berilmu. Kedua orang putri itu sempat membuat ribut penduduk di sini, Kisanak. Kenapa? Kisanak ini tidak tahu ya? Tidak. Banyak yang menyangka bahwa Wulandari mau berbuat aneh di sini. Sehingga dia berganti nama. Tapi ternyata bukan. Oh, begitu loh. Jadi Kisanak tadi tidak tahu ya? Tidak. Berarti Kisanak bukan orang sini. Aku pengembara. Oh, pengembara. Iya, Ki. Pantas tidak tahu. Bahkan orang-orang desa ini mulai gelisah. Karena Wulandari itu berilmu tinggi. Sehingga banyak yang waspada padanya. Apakah Wulandari itu kejam? Tidak. Tapi dia suka bertingkah laku yang aneh-aneh. Dulu dia... Wah, kereta kuda itu sudah jauh. Sehingga aku rugi. Kenapa rugi? Kisanak mengajak aku bicara terus sih. Sehingga aku tidak sempat menikmati kedua wajah yang cantik itu. Nanti kan bisa juga. Ya, kapan? Kalau mereka muncul lagi di sini. Tidak mungkin. Karena rumah mereka jauh, Kisanak. Bahkan Wulandari katanya sudah jadi seorang petapa. Kita diarak seperti putri-putri mahkota. Tapi kita puas kan? Bahwa penduduk Tegalsari sudah mengenal siapa kita? Iya. Seluruh penduduk Tegalsari, bahkan mungkin juga penduduk dari desa-desa yang lain, sudah tahu bahwa Wulandari dan Anindya orangnya berbeda. Siapa itu Den Ayu yang datang kemari? Itu Ki Sabrang, petinggi desa di sini. Wah,
Tampaknya orangnya makmur ya. Perutnya gendut, pendek, sedangkan mukanya mengkilat. Memang dia makmur hidupnya. Bagaimana? Sudah puas berkeliling desa Tegalsari ini? Sudah, Ki Sabrang. Pasti penduduk desa terkagum-kagum melihat kecantikan kalian berdua. Wah, Ki Sabrang. Bahkan banyak pemuda-pemuda berteriak memanggil nama kakak berdua ini. Bahkan ada juga yang ingin bersalaman dengan Kak Wulan dan Kakak Anindya. Apakah Den Ayu memberikan kesempatan kepada Anda pemuda-pemuda sekarang itu masih untuk mendengarkan bersalaman? Sandiwara Radio di channel Memori 80. Nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, memang sebaiknya tidak, Den Ayu. Kita kan tidak tahu di antara penduduk yang suka, tentu juga ada yang tidak suka. Bahkan siapa tahu tiba-tiba saja orang suruhan Gandini menyerang Wulandari. Ya, kalau ada yang berbuat begitu, saya tidak akan biarkan Wulandari dijamahnya. Kau berani? Siapa yang tidak berani membela harga diri? Aku mau bertanya kepadamu, Anindya. Apa yang akan Ki Sabrang akan tanyakan pada saya? Apakah betul kamu anaknya Aki Japa Ardana? Ya, betul. Kenapa ketika aku datang ke rumahmu dulu, aku tidak menjumpaimu, Anindya? Kenapa kau tertawa, Anindya? Ketika Ki Sabrang datang ke rumah saya dulu, saya memang tidak ada di rumah. Karena saya baru turun dari langit. Jangan main-main. Saya bicara sungguh-sungguh, Ki Sabrang. Memang aneh berbicara dengan anak seorang petapa. Saya tidak bohong, Ki Sabrang. Betul begitu, Wulandari? Mungkin juga ya. Aku kurang tahu, Ki. Tapi kalau tidak salah, Anindya baru datang dari jauh. Oh, begitu. Ada satu berita penting yang harus kau ketahui, Wulandari. Berita apa itu, Ki Sabrang? Beberapa hari yang lalu, Gandini datang ke Tegalsari ini mencarimu. Gandini datang ke Tegalsari ini mencarimu. Gandini? Perlu apa lagi dia mencariku? Bukankah dulu kau mencarinya untuk membuat perhitungan, Wulandari? Iya, Ki Sabrang. Tapi rasanya aku ingin melupakan kejadian itu. Karena aku telah memutuskan untuk jadi seorang petapa. Seharusnya kau selesaikan dulu urusanmu dengan dia. Baru kau menjadi seorang petapa. Karena dia datang kemari untuk mengetahui apakah betul kau memakai siasat mengelabuinya dengan berganti nama menjadi Anindya. Kau memang sudah menjadi seorang petapa, Wulandari. Tidak pantas. Kalau kau turun gunung mengurusi dia, biarlah aku yang akan menghadapinya. Tidak. Ini adalah urusanku. Dan aku ingin menyelesaikannya sendiri. Jangan, Wulandari. Seorang petapa sudah seharusnya melupakan urusan dunia. Dia hanya tinggal mensucikan diri. Kau tidak tahu bahwa persoalanku dengan Gandini sangat hebat. Sehingga memang aku harus menyelesaikannya. Betul. Apa yang dikatakan Wulandari itu, Anindya. Persoalan antara Wulandari dan Gandini sangat pribadi. Sehingga tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kalau tidak bisa diwakilkan pada siapapun, lebih baik kau lupakan saja persoalan itu, Wulandari. Sehingga hidupmu akan terasa tenang. Apakah kau mau melupakan persoalan itu begitu saja, Wulan? Ya, bagaimana ya? Persoalan apa sebenarnya antara kau dan Gandini, Wulandari? Ya, berat aku menceritakannya. Kamu tidak mau menceritakannya pada saya, Wulandari? Kau tidak menganggap saya saudaramu? Bukankah kita bertiga dengan Rahayu sudah berjanji mengikat tali persaudaraan? Iya, saudaraku. Kalau begitu, katakanlah, apakah persoalanmu dengan Gandini? Ceritakanlah, Wulandari. Kalau kau memang sudah menganggap Anindya sebagai saudaramu sendiri. Tidak usah, Ki Sabrang. Karena persoalan itu sudah ingin aku lupakan. Jadi kau tidak mau menceritakannya. Jadi kau tidak mau... Jangan teruskan kata-kata itu, Ki Sabrang. Aku tidak ingin mendengarnya. Karena aku sudah ingin melupakannya. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kau tentu bisa mempertimbangkan sendiri. Mana yang baik atau mana yang buruk bagi dirimu. Kalau boleh aku bertanya. Di manakah kalian bersama Aki Japa Ardana tinggal sekarang? Jauh, Ki Sabrang. Ingat pesan Ramanda, Wulan. Bahwa kita tidak boleh memberitahukan pada mereka di mana kita tinggal sekarang. Ya, aku ingat. Di mana? Di mana ya? Apakah merupakan rahasia? Rasanya sementara ini menjadi rahasia. Baiklah. Kenapa Rahayu tidak kalian ajak kemari? Kasihan kan, dia tinggal sendiri di sana. Rahayu tinggal untuk menemani Ramanda. Kan Ramandamu sudah biasa sendiri. Tidak juga, Ki Sabrang. Lain kali kalau kalian kemari lagi, bawalah Rahayu serta. Iya. Wulandari, ada gerakan mencurigakan di atas atap rumah ini. Dari mana kau tahu? Aku mendengarnya. Pendengaranmu tajam sekali. Sementara di kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikan mereka. Di samping tembong yang berada di tengah-tengah masa. Setelah sampai kembali di rumah Raden Wangsa, keduanya lalu melepaskan lelah. Lalu keduanya dihujani pertanyaan oleh Ki Sabrang. Karena Ki Sabrang ingin mengetahui di mana adik Anindya yang bernama Rahayu. Bahkan Ki Sabrang juga membujuk Wulandari supaya mau membalas dendam pada Gandini.
Sementara perbincangan itu terjadi, tiba-tiba Anindya mendengar suara langkah kaki yang halus di atas atap rumah, sehingga membuat Anindya waspada. Pendengaran Anindya ini tajam sekali. Aku saja yang sudah terlatih bertahun-tahun di Telaga Sore, tidak seperti dia pendengaranku. Langkah kaki itu berhenti. Agaknya orang yang berada di atas atap rumah ini sedang mengintip kita, Wulan. Biar saja, kita pura-pura tidak tahu. Jangan, lebih baik saya yang menyusul orang itu ke atas atap. Kau tetap di sini meladeni Ki Sabrang bicara. Hati-hati. Ya. Maaf Ki Sabrang, saya mau keluar sebentar. Mau apa keluar Anindya? Ingin menghirup udara segar sebentar. Apakah udara di sini tidak segar? Ki Sabrang, saya biasa hidup di pegunungan, sehingga saya ingin berada di luar sebentar. Iya, silakan. Dayang Pengasuh, apa kau mendengar aku? Tidak ada. Rupanya selama ini Dayang Pengasuh tidak mengikuti aku. Mungkin dia pulang ke istana Purwaka. Tapi kenapa dia tidak bilang padaku? Biarlah, aku bisa sendiri. Kau lupanya Wulandari, ha? Aku sudah duga kau pasti tahu kedatanganku. Saya bukan Wulandari, saya Anindya. Perhatikanlah baik-baik wajah saya. Oh, jadi kau bukan Wulandari, ha? Kalau begitu Kalau begitu kau salah sasaran, bukan? Untung saya tahu. Kalau tidak, tentu saya sudah terkena senjata jarum beracun yang akan kau lepaskan ke bawah sana. Hanya, kalau begitu yang duduk di bawah itu pasti Wulandari, ha? Tunggu dulu. Kalau kau seorang kesatria, tidak sepantasnya melakukan serangan gelap, apalagi terhadap seorang wanita. Hanya, Anindya, kau tidak tahu persoalannya. Kalau saya tahu persoalannya, sudah sejak tadi saya menyerangmu. Cukup pandai kau berbicara, perempuan cantik. Saya pandai bicara, tapi lebih pandai lagi membungkam orang untuk bicara. Apa maksudmu? Justru saya yang harus bertanya. Apa maksudmu ingin mencelakakan Wulandari? Kau tidak perlu tahu. Kalau begitu, pergilah kau. Jangan celakakan saudara saya. Kalau aku tidak mau, akan saya paksa untuk pergi dari atas rumah ini. Celaka. Dia melepaskan jarum-jarum beracun ke arahku. Hanya, sungguh hebat ilmumu itu, ha? Dengan mudah kau bisa mengibaskan jarum-jarumku itu. Hanya, tapi jangan salah sangka, oh. Aku tidak akan mundur melihat kehebatanmu ini. Kalau begitu, mari kita bertarung. Karena saya juga ingin tahu sampai di mana kehebatan seorang laki-laki yang hanya bisa menyerang wanita dari atas atap seperti ini. Mari. Maka mulailah kedua orang itu berlaga di atas atap rumah Raden Wangsadirja tanpa satupun orang yang mengetahuinya. Mereka bergerak cepat seolah-olah mereka berkelahi di atas tanah yang datar. Serang menyerang silih berganti. Namun belum tampak tanda-tanda bahwa ada di antara mereka yang terkena serangan lawannya. Tampaknya Hunta tidak akan mau melepaskan serangan yang sesungguhnya. Karena dia memang tidak punya urusan apa-apa dengan Anindya. Bahkan dengan cepat Hunta mundur dari medan pertarungan. Dia melompat ke bawah ke balik tembok dan hilang di balik rimbunan semak. Lari dia. Dia tidak mau meladeni aku. Yang dia inginkan rupanya adalah nyawa Wulandari. Kenapa Wulandari punya musuh setangguh laki-laki tadi? Kejadian aneh. Tembong, dari mana saja kau? Ha? Dari Tegalsari. Apa yang kau lakukan di sana? Dan kau, apa yang kau lakukan juga di sana? Aku? Ya, aku melihat kau berada di Tegalsari kemarin. Aku sedang melakukan kegiatan mata-mata. Sama, aku juga. Kau mengejek aku dari tadi, ha? Apakah kau mencoba bermain-main dengan aku? Barangkali 10 jurus. 10 jurus? Mari. Kalau kau bisa bertahan 10 jurus, maka aku akan tunduk kepadamu. Berhenti! Apa yang akan kau lakukan, Hunta? Karena dia sudah mengikuti kemana aku pergi, Gandini. Tidak, Den. Saya tidak mengikuti dia. Saya baru pulang dari Tegalsari. Tiba-tiba dia marah. Aku yang menyuruh dia ke Tegalsari, Hunta. Karena di sana aku dengar Wulandari dan Dayang bersama dengan gadis yang mirip sekali dengan dia. Gadis yang menamakan dirinya Anindya. Untuk apa kau mengirimnya ke sana? Bukankah aku sudah cukup? Aku tidak tahu kalau kau juga ke sana. Sehingga aku mengutus dia. Untuk apa? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku menyuruh Tembong ke sana untuk menegaskan apakah betul Wulandari itu bukan Anindya? Hanya itu. Dan ternyata memang bukan. Mereka memang berbeda. Sehingga kita nanti tidak salah untuk menghadapi keduanya. Karena yang seorang adalah anak pertapa yang lemah lembut, sedangkan yang seorang lagi adalah Wulandari yang beringas dan berbahaya. Dua-duanya itu berbahaya. Kalau mau tahu, Gandini, jangan membuat berita yang bukan-bukan, Hunta.
Aku bicara apa adanya. Karena aku sudah menjajaki kepandaian gadis yang bernama Anindya itu. Aku tidak percaya. Ya, terserahmu lah. Mau percaya padaku atau pada dia? Tembong, kau tidak apa-apa? Tidak, Den Ayu. Kalau Den Ayu tadi tidak datang, maka pasti saya sudah jadi bulan-bulanan dia. Selama aku di sini, kau akan aman, Tembong. Terima kasih, Den Ayu. Kenapa kau melamun, Hungta? Sikapmu akhir-akhir ini yang membuat aku melamun, Gandini. Oh, kau rupanya tersinggung dengan sikapku selama ini? Iya, sehingga aku sedang berpikir, apakah aku harus pergi dari desa ini? Tapi setiap aku lakukan, aku tidak bisa. Karena aku sudah habis-habisan di sini. Aku sudah kepalang mencintaimu, Gandini. Kalau begitu maafkan aku, Hungta. Kau harus maklum bahwa aku banyak pikiran, sehingga bisa saja aku berubah sikap padamu. Tapi percayalah, bahwa semua itu tidak aku sengaja. Seharusnya kau tidak begitu kepadaku, Gandini. Iya, seharusnya memang tidak begitu. Mau kau memaafkan aku? Baiklah, aku memaafkanmu. Terima kasih. Gandini? Jangan, aku tidak punya waktu untuk bersenang-senang malam ini. Pikiranku sedang kacau. Kenapa tidak? Bukankah kita merayakan hari perdamaian kita ini? Lain kalilah. Atau kita bicarakan bagaimana caranya kita menghadapi Anindya dan Wulandari? Tidak usah, lain kali saja. Gandini, mereka berdua itu sangat berbahaya. Belum lagi pasukan Tegasari yang sudah semakin kuat. Jangan sekarang, aku belum memikirkannya. Baiklah. Besok saja. Besok rasanya juga tidak bisa. Lain kali saja. Kurang ajar. Tunggu dulu. Ada apa lagi, Hungta? Apakah kau tidak tahu bahwa Anindya lebih ganas dari Wulandari? Pukulan-pukulannya hebat, bahkan dia mempunyai jurus maut yang sulit dipercaya. Sebelum aku menghadapinya sendiri, aku tidak akan percaya, Hungta. Dan lagi aku tidak punya urusan dengan Anindya. Ya, terserah. Kalau kau tidak percaya. Tembong, buka pintu. Siapa? Aku. Den Ayu. Ada apa Den Ayu datang malam-malam kemari? Aku ingin bicara denganmu. Kenapa Den Ayu tidak memanggil saya saja ke rumah? Kenapa harus datang kemari, Den? Aku tidak mau Hungta melihat pertemuan kita ini. Masuklah, Den. Iya. Silakan duduk, Den Ayu. Maaf, tempat saya seperti ini. Terima kasih. Ada perlu apa Den Ayu mencari saya kemari? Apakah betul kau bertemu dengan Hungta di Tegalsari? Betul, Den Ayu. Apa yang dilakukannya di sana? Wah, ya tidak tahu, Den. Apakah betul Wulandari itu bukan Anindya? Betul, Den. Saya melihat dengan mata saya sendiri. Kalau begitu, mulai hari ini aku tugaskan untuk memata-matai Hungta. Karena aku mulai curiga pada laki-laki itu. Baik, Den Ayu. Nah, ini untuk jajanmu. Banyak sekali, Den. Ambillah, aku rela memberikannya. Ya, terima kasih, Den. Terima kasih. Iya, tapi ingat, jangan beritahu siapapun tugasmu ini. Saya tidak akan bicara pada siapapun juga, Den. Wulandari, ada apa? Kamu belum tidur? Belum. Pikiranku masih ceritamu tadi siang. Tentang laki-laki yang akan membunuhmu itu? Iya. Padahal rasanya aku tidak pernah punya musuh seperti yang kau ceritakan itu. Oleh sebab itu, besok pagi-pagi sekali, kita tinggalkan rumah ini. Kita harus pulang ke pertapaan Ramanda. Ya, itu memang jalan yang terbaik. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Kalau boleh aku tahu, apa sebenarnya penyebab kau dan Gandini bermusuhan? Apa perlu aku menceritakannya padamu? Tentu. Supaya aku tahu persoalan yang sebenarnya. Aku masih berat untuk menceritakannya. Jadi kau masih merahasiakannya padaku? Kalau begitu, kau bukan saudaraku. Kita hanya kawan biasa. Baiklah, akan aku ceritakan padamu. Pada suatu ketika, Gandini datang menyerbu ke Tegalsari. Ketika itu, ibuku menjadi istri Kisabrang. Oh, jadi Kisabrang itu ayah tirimu? Ya, sedangkan ayahku yang sebenarnya sudah lama meninggal. Lalu, ketika Gandini beserta pasukannya menyerbu rumah Kisabrang, maka Kisabrang pergi menyelamatkan diri. Tapi sayang, ibuku tidak sempat menyelamatkan dirinya. Lalu, Gandini menghabisi nyawa ibuku dengan tangannya sendiri. Keterlaluan. Apakah ibumu juga seorang pendekar? Tidak, ibuku hanya wanita biasa. Akhirnya Wulandari menceritakan pada Anindya duduk persoalan yang sebenarnya. Sehingga Anindya geram mendengar cerita itu. Kenapa dia sampai membunuh ibumu, Wulan? Gandini adalah contoh seorang perempuan yang gila kekuasaan. Sehingga dia tidak segan-segan membunuh orang lain demi untuk dapat merebut kekuasaannya. Oh, begitu. Ya. Wulan, bagaimana kalau kita pulang sekarang?
Kenapa sekarang? Kenapa tidak besok pagi saja? Perasaanku tidak enak. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bukankah kalau bahaya itu datang akan kita hadapi berdua? Iya, tapi rasanya lebih baik kita menghindar. Karena persoalannya persoalan yang sepele. Ayolah. Tapi sebaiknya kita permisi dulu pada Den Ayu Aning. Den Ayu Aning pasti sudah tidur. Atau pada Ki Sabra? Ya, ayo. Mari kita berkemas. Sudah siap? Sudah. Nah, itu Den Ayu. Mari kita ke sana. Den Ayu belum tidur. Kakak berdua mau kemana? Kami mau pulang. Kenapa malam-malam begini? Ada perlu. Sampaikan saja salam kami untuk Raden Wangsa. Tapi sebentar lagi Raden Wangsa kembali, Kak Wulan. Biarlah, kami tidak usah menunggu. Den Ayu, kami pergi. Iya, selamat jalan. Iya. Ya. Cepat sekali kedua orang itu hilang di kegelapan malam. Betul-betul dua orang pendekar yang hebat. Siapa itu? Kenapa dia memasuki kamar tempat Kak Ulan dan Kak Aning dia menginap tadi? Coba aku intip. Suamiku. Apa yang dikerjakan suamiku di dalam kamar ini? Apakah dia mau bicara dengan Kak Ulan? Tapi kenapa dia harus sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kamar ini? Apakah suamiku akan berbuat yang tidak-tidak? Syukurlah bahwa kedua orang itu sudah pergi. Kalau tidak, tentu akan terjadi keributan. Celaka, suamiku keluar. Hei, apa yang kau lakukan di sini, Aning? Tidak, Raden. Tadi ada tikus. Lalu saya mencoba mengejar tikus itu. Sejak kapan kau berani dengan tikus? Saya kadang-kadang berani dan kadang-kadang tidak berani, Raden. Kau bohong, Aning. Saya tidak bohong. Lalu kemana tikus itu larinya? Tadi kemari, Raden. Syukurlah suamiku percaya pada ceritaku ini. Lalu kemana? Kedua perempuan yang menginap di dalam kamar ini. Mereka berdua sudah pergi, Raden. Pergi? Kemana? Pulang. Pulang? Kapan, Aning? Tadi sore, Raden. Mereka berdua kirim salam buat Raden. Sayang. Padahal aku membawakan makanan yang enak untuk mereka. Kenapa mereka secepat itu perginya, Aning? Katanya ada perlu. Nih, makanlah makanan ini olehmu. Saya sudah kenyang, Raden. Itu makanan enak. Tidak baik dibuang-buang. Iya, Raden. Terima kasih. Bagaimana? Enak? Enak sekali. Aduh, padahal aku sudah kenyang sekali. Dayang, kau dari mana? Saya baru saja dari dunia sana, Kanjeng Gusti. Apa kerjamu, Dayang? Mencari ramuan untuk obat, Kanjeng Gusti. Obat untuk siapa? Untuk Kanjeng Rana Dewi. Percuma, Dayang. Percuma. Kenapa percuma, Kanjeng Gusti? Bukankah Kanjeng Rana Dewi sedang sakit keras? Rana Dewi sudah tidak ada. Dia sudah minggat dari istana ini. Padahal aku sudah katakan padamu, Dayang. Jaga Rana Dewi baik-baik. Tapi ternyata kau pergi meninggalkannya. Sehingga kini dia pergi. Kamarnya kosong. Seluruh keputren kosong. Bahkan seluruh istana ini nanti akan kosong. Karena tumbal kerajaan Purwaka telah hilang dari istana ini. Maafkan saya, Kanjeng Gusti. Semua ini kesalahan saya. Sehingga Kanjeng Rana Dewi pergi dari istana ini. Hancur. Hancur semua yang aku bina selama ini. Lebur. Lebur semua harapanku. Ampun, Kanjeng Gusti. Hukumlah saya. Saya yang bersalah dalam hal ini. Sudahlah. Pergilah ke keputren. Tunggulah sampai Kanjeng Rana Dewi kembali. Aku akan pergi mencarinya. Baik, Kanjeng Gusti. Tapi kemana Kanjeng Gusti akan mencarinya? Aku akan mencarinya ke bumi sana. Karena dia memang orang bumi sana. Dia bukan berasal dari kita, Dayang. Saya tahu, Kanjeng Gusti. Nah, aku pergi dulu. Iya, Kanjeng Gusti. Walau bagaimana, Kanjeng Rana tidak akan bisa kembali lagi oleh Kanjeng Gusti. Karena Kanjeng Rana telah meminum obat ramuanku. Obat menangkal segala gangguan orang-orang atas angin. Dari tadi kok gelisah terus? Ada apa? Perasaanku tidak enak, Wulan. Rasanya kita akan dihadang oleh sesuatu. Tenang saja, kita akan hadapi bersama. Kalau malam ini kita harus mati, kita terima kematian itu. Iya. Kita teruskan perjalanan kita ini? Iya. Kita tidak boleh berhenti di tempat seperti ini. Ini rupanya bahaya itu. Kenapa kau berhenti? Dia datang. Siapa? Bahaya yang aku maksudkan. Aku tidak melihat apa-apa. Ya, memang tidak bisa kau lihat, Wulan. Dia hanya khusus menampakkan dirinya padaku. Jadi, bagaimana aku? Kau diamlah di sana. Akan aku hadapi ini sendiri. Kau masih ingat siapa aku ini? Iya. Kau Raki Tanding, Raja Purwaka. Sejak kapan kau memanggilku begitu, Rana Dewi?
Sejak kapan kau bicara tidak sopan padaku? Sejak aku tidak lagi jadi warga atas angin. Kau bertambah tidak sopan padaku, adikku. Bicaralah yang baik. Kau berhadapan dengan aku. Dengan seorang raja yang memerintah kerajaan Purwaka tempat kau tinggal. Aku bukan lagi adikmu Rakitanding. Aku adalah Anindya. Aku bukan Rana Dewi. Siapa yang telah meracuni pikiranmu sampai kau bicara seperti itu padaku? Tidak ada yang meracuni pikiranku. Hanya aku kini sudah sadar. Sehingga aku tahu betul siapa diriku dan dari mana asalku. Rupanya ada yang membuka rahasia ini padamu, Rana Dewi. Aku tidak tahu rahasia apa yang kau maksud, Rakitanding. Tapi yang jelas, aku bukan kaummu. Aku bukan adikmu. Kembalilah kau ke kerajaanmu. Karena percuma kau ingin membawaku kembali ke sana. Baik, Rana Dewi. Aku harus memaksamu untuk aku bawa pulang ke kerajaanku. Hebat kau. Kau punya tenaga apa? Sehingga kau tidak bisa aku bawa. Aku punya tenaga penangkal bagi orang-orang atas angin yang bermaksud jahat padaku. Ikut aku. Pergilah kau! Aduh. Kenapa kau? Kenapa kau sampai basah berkeringat seperti ini? Dia memaksaku pergi, Wulan. Siapa? Laki-laki siluman yang bernama Rakitanding. Dia memaksaku pergi, Wulan. Siapa? Laki-laki siluman yang bernama Rakitanding. Oh, dia. Iya. Untung kau selamat. Aku memang tidak bisa dibawanya pergi. Karena aku sudah ada obat penangkal di dalam tubuhku. Siapa yang memberimu obat itu? Ramandamu kah? Salah seorang kaum atas angin. Oh, ternyata yang memberikan kepadamu obat itu baik sekali. Dia memang baik. Karena dialah aku bisa lepas dari cengkraman maut itu. Lalu kemana perginya laki-laki siluman itu? Dia sudah pergi. Sudah terbang kembali ke dunianya. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tunggu. Ada apa lagi? Ada yang minta tolong padaku. Siapa? Kaum yang berasal dari bawah tanah. Aneh kau ini. Segala yang aku tidak ketahui kau bisa tahu. Segala yang aku tidak bisa lihat kau bisa lihat. Ya, mungkin inilah keuntungan satu-satunya bagiku selama aku menjadi warga atas angin. Tunggulah, ceritanya menyedihkan sekali. Kau mau kemana? Tidak kemana-mana. Di sini saja. Kau mau menolongku, Anindya? Siapa kau? Aku tidak bisa melihat wajahmu. Aku hanya mendengar suaramu. Inilah aku. Kau berubah muda sekarang. Tapi aku sedang terbelenggu di dalam kuburan. Aku terkurung di dalam tubuh mayat seorang perempuan. Tolonglah aku. Aku ingin lahir lagi di dunia ini. Kalau kau mau menolongku, maka aku akan jadi sahabatmu. Aku akan hajar laki-laki yang bernama Rakitanding tadi. Bila dia berani mengganggumu lagi. Aku tidak mau mengganggu jasad yang sudah dikubur. Jadi, kau tidak mau menolongku? Minta tolonglah pada yang lain. Pergi dia. Siapa yang pergi? Makhluk yang menghadangku tadi. Kalau terus seperti itu, aku tidak tahan berjalan denganmu. Terlampau banyak yang kau lihat di dalam kegelapan malam ini. Ayo, kita teruskan perjalanan kita. Untung Rahayu tidak ikut dengan kita. Kalau dia ikut, dia bisa pingsan. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-16 Burung-Burung Kematian, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal linu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.